Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Dinda Umu. "151 menu inovasi mahasiswa dalam gelar pengembangan produk Boga 2024. UNESA dan PT IMIP jalin kerjasama sukseskan hilirisasi. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas mutu lulusan PPG UNESA, Badan PPG UNESA gelar rapat analisis hasil belajar mata kuliah elektif yang menjadi penciri PPG UNESA. Salah satunya finalisasi Gerakan Senam Guru Indonesia yang merupakan pendukung materi pengembangan kebugaran. Badan Pendidikan Profesi Guru UNESA gelar rapat koordinasi analisis hasil belajar mata kuliah elektif program PPG Prajabatan gelombang 1 semester 2 tahun 2023 dan finalisasi Senam Guru Indonesia pada 22 hingga 23 Mei 2024. Bertempat di Surabaya Suites Hotel, kegiatan ini fokus membahas analisis dan evaluasi pembelajaran mata kuliah elektif sebagai penciri lulusan PPG UNESA, yakni pengembangan kebugaran, pendidikan inklusi, dan pelatihan bahasa Inggris atau TEP. Dengan adanya mata kuliah elektif tersebut, guru lulusan PPG UNESA diharapkan memiliki kebugaran yang baik dan berpenampilan mempesona. Kepala Badan PPG UNESA, Dr. Andes Fatkur Rahman Kafrawi MPD, menyampaikan bahwasanya hal tersebut dapat meningkatkan semangat belajar siswa di dalam kelas karena guru yang bugar dapat menularkan energi positif terhadap para siswanya. Guna mendukung pengembangan kebugaran para lulusan, Badan PPG UNESA juga menciptakan Senam Guru Indonesia. Supporting dari kebugaran, kami mendesain atau menciptakan Senam Guru Indonesia yang rencananya malam hari ini akan kita kupas tuntas dengan menghadirkan beberapa stakeholder Sanggar Senam Surabaya dan Gresik untuk memberikan masukan untuk menyempurnakan Senam Guru Indonesia. Dan Senam Guru Indonesia ini sudah kami hakikan yang tujuannya membekali guru-guru yang lulusan PPG UNESA itu biar bugar. Nah, otomatis kalau gurunya ini nanti bugar, dia akan dalam pembelajarannya nanti akan memesona, gitu loh ya. Sehingga kalau menguasai guru ini harapan kami bisa dikembangkan di sekolah masing-masing sehingga diikuti oleh siswa. Rektor UNESA Ca Hasan juga memberikan apresiasi positif inovasi yang dilakukan oleh Badan PPG UNESA terkait mata kuliah elektif. Dalam sambutannya, Ca Hasan juga memberikan masukan agar gerakan senam dibuat unik, lebih mudah diingat, low impact, dan indah, sehingga mudah diikuti oleh masyarakat secara luas. Senam Guru Indonesia ini menjadikan alternatif aktivitas yang bisa dilakukan oleh semua orang, tidak hanya guru, nanti harapannya termasuk masyarakat, karena senam ini utamanya adalah senam aerobik, ada paketnya, ada kreativitasnya, ada unsur fun-nya, kebahagiaan diutamakan itu, bagaimana mereka melakukan aktivitas olahraga tanpa disadari dia sudah masuk nanti daerah latihan, zone training. Itu yang penting, iya. Berkolaborasi dengan praktisi dari Sanggar Senam di Jawa Timur dan Fakultas Kedokteran UNESA, Badan PPG UNESA meneliti dan menyempurnakan gerakan senam agar mampu memenuhi indikator gerakan yang mudah diingat dan mampu meningkatkan kebugaran tubuh. Dari Surabaya, Irfan Ali dan Fitranto Wahyu melaporkan.
Pemirsa, guna mempersiapkan mahasiswa agar mampu hadapi pasar kuliner yang terus berkembang, Prodi D4 Tata Boga Fakultas Vokasi UNESA Angkatan 2022 gelar pengembangan produk boga dengan menyajikan menu kreasi fusion food Indonesian Oriental. Dan seperti apa kreasi menunya? Berikut liputannya untuk Anda. Seiring dengan makin maraknya kreasi dunia kuliner, muncul tren baru dalam industri kuliner yang menggabungkan cita rasa oriental dengan unsur lokal Indonesia. Mahasiswa angkatan 2022 D4 Tata Boga Fakultas Vokasi UNESA melalui gelar pengembangan produk boga 2024 sajikan menu kreasi Indonesia Fusion Oriental pada 26 Mei 2024. Bertempat di Gedung Geraha Mahameru, Jalan Raya Jemur Sari, Surabaya, kegiatan ini tampilkan 151 menu karya inovasi mahasiswa gabungan dari 20 provinsi di Indonesia dengan 20 negara. Turut hadir Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan Kerjasama, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dr. Martadi MSN, serta jajaran pimpinan Fakultas Vokasi. Dr. Suprapto SPDMT, Dekan Fakultas Vokasi, memberikan dukungannya terhadap karya inovasi mahasiswa D4 Tata Boga. Kita menunjukkan kepada masyarakat bahwa mahasiswa vokasi itu mempunyai produk, ya, dan mahasiswa vokasi itu mempunyai inovasi. Makanya yang kita undang itu dari segala instansi. Ada orang tua diundang dari berbagai instansi kita undang untuk melihat bahwa mahasiswa vokasi itu memang mahasiswa yang kuliah untuk berkarya, bukan hanya untuk berteori. Gitu. Harapan kami memang masyarakat itu paham vokasi itu seperti apa. Dan memang sekarang alhamdulillah dengan kita melakukan beberapa edukasi kepada masyarakat, minat masyarakat untuk ikut bergabung di vokasi itu luar biasa. Dan bahkan kemarin saya sudah dengan beberapa instansi di Jawa Timur membuat formula untuk pengembangan vokasi di Jawa Timur. Yang menarik dari event ini menurut saya adalah ini betul-betul project base, ya, sebagai salah satu implementasi dari kebijakan Merdeka Belajar yang mengarahkan pada mahasiswa didorong untuk melakukan project base, sehingga mahasiswa punya ruang untuk mengembangkan soft skill-nya, kemudian melakukan kolaborasi, kemudian melakukan problem solving terhadap masalah nyata. Kedepan kami berharap ini tidak hanya dilakukan project antar mata kuliah, tetapi bisa dilakukan antar prodi, bukan hanya di vokasi, ya. Rangkaian acara gelar pengembangan produk boga 2024 juga diisi dengan seminar nasional kewirausahaan dengan tema mewujudkan ekonomi kreatif melalui wirausaha di era revolusi industri 5.0 dengan narasumber dosen D4 Tata Boga UNESA, Profesor Dr. Ani Sutia Diningsi MSI, dan Wakil Direktur 1 Bidang Akademik Politeknik Pariwisata Makassar, Dr. Syamsul Rizal MPD CHE. Dengan pengalaman inovasi dan kreativitas dalam pengembangan produk, mahasiswa D4 Tata Boga diharapkan mampu menghadapi pasar kuliner yang terus berkembang dan semakin beragam, serta dapat memanfaatkan peluang usaha dalam merespon tantangan masa depan. Dari Surabaya, Tia Ezer dan Zulfaili Yahya melaporkan. Bila pameran seni selalu identik dengan menampilkan karya yang dapat dilihat, bagaimana dengan merasakan sebuah karya seni melalui indera pendengaran? Eksibisi Televakansi, sebuah pameran seni yang memberikan konsep baru dengan membawa bunyi dan suara sebagai objek utama dalam pameran ini. Pengunjung dikenalkan dan diingatkan bahwa suara dan bunyi memiliki andil besar dalam melengkapi sebuah ingatan. Berangkat dari ranah audio, NGRH Project membuat pameran seni audio pertamanya dengan tajuk Televakansi yang digelar mulai 29 Mei hingga 9 Juni 2024 di DD Galeri Dedeto Indonesia, Bintaro, Tangerang Selatan. Dalam pembukaan pamerannya, hadir Direktur Branding, Marketing, dan Media UNESA, Herma Retno Prabayanti SEMedcom, yang ikut menikmati pameran dan berdiskusi dengan para artis. Eksibisi perdana yang bernama Televakansi merupakan kisah perjalanan dari Tangerang Selatan menuju Yogyakarta, di mana pada setiap titik-titik plesirnya merekam dan menyimpan setiap rupa gelombang suara menjadi 10 karya rekaman yang disebut sebagai audio forensik. Di dalam audio itu kan nggak cuma suara, ada bunyi,
ada interferensi gitu. Nah, itu hal-hal seperti itu yang sebenarnya pengen kita capture. Karena biasanya suara terbawa angin ya. Gitu. Kayak kita lagi ngobrol gini nih, di belakang ada suara, atau ada suara kendaraan, atau tiba-tiba ada hembusan angin gitu. Nah, itu interferensi yang sering dianggap sebagai gangguan, padahal itu tuh pelengkap dari kehidupan gitu. Pelengkap dari kehidupan. Dan panca indera kita tuh yang paling sering diabaikan indera pendengaran. Makanya kita mau mengajak orang untuk kembali mendengar dan mematikan sejenak 4 indera yang lain. Buat saya suara dan bunyi itu seperti sesuatu yang melengkapi ingatan akan sebuah tempat, akan sebuah kenangan gitu. Dan bukan sekedar, kan kalau umumnya musik mengingatkan tahun 80-an dan sebagainya. Justru saya malah lebih spesifik dengan suara teng-tengan tukang bakso, dengan suara bunyi motor bahkan gitu. Banyak hal-hal suara yang biasanya terabaikan, itu justru yang menggenapkan memori saya tentang sebuah tempat atau sebuah kenangan gitu sih. Perjalanan itu juga bisa dianalogikan seperti suara gitu. Ketika kita berjalan ke satu tempat yang sama, tidak akan pernah sama ya. Seperti kita mendengar suara, ketika diulang dengan kondisi dan waktu yang berbeda, tidak akan pernah sama juga gitu. Jadi memang susah untuk ditangkap, tapi itu yang menjadi challenge, dan ini yang menjadi menarik ya untuk kemudian dieksplor tentang pengalaman audio. Televakansi yang merupakan hasil dari kolaborasi 3 artis di industri kreatif khususnya dalam audio, yaitu Pradipta, Eri, dan Rizky Ardi, ingin membawa suara atau seni audio bukan sekadar menjadi produk musik, audio drama maupun podcast, tapi mengambil celah dalam sebuah momen yang juga dibangun dengan adanya suara, bunyi, dan interferensi yang ada. Tapi suara itu ternyata bentuk art, jadi kita bisa menonjolkan sesuatu yang kalau kita ngomongin interferensi ya, misalnya tabrakan dari suara. Kayak misalnya sambil kita dengerin nih ada back sound. Nah, tema kali ini adalah perjalanan. Jadi dalam perjalanan itu misalnya kita buat nih ada scene bangun tidur, persiapan. Itu ternyata banyak suara yang bisa kita dengarkan. Di televakansi ini sebuah exhibition yang sebenarnya kita pengen menonjolkan satu bentuk art yang nggak pernah bisa ditunjukkan kan. Suara kan nggak bisa ditunjukkan dalam bentuk fisik, tapi hanya bisa kita dengarkan. That's why dalam beberapa instalasinya kita kemarin brainstorming gimana ya supaya orang menikmati tanpa harus mengamati. Kita kasih kacamata hitam yang pure black, jadi orang pakai kacamata bukan hitam ya, kacamata yang tidak bisa melihat. Orang mendengar dia sambil experiencing. Saya lagi di mana nih? Kita lagi di mana? Pada gelaran karya seni eksibisi televakansi, terdapat beberapa karya seni dari berbagai medium yang ikut meramaikan eksibisi perdana ini. Pengunjung dapat menikmati masing-masing karya seni dan memaknai pesan yang dibawa oleh para seniman. Gelaran pembukaan pameran eksibisi televakansi dimeriahkan oleh penampilan DJ yang membawakan lagu aliran EDM, serta terdapat beberapa kolaborasi dari berbagai pihak, brand, dan komunitas yang ikut memeriahkan eksibisi perdana ini. Dari Tangerang Selatan, Ramadhani Aisyah melaporkan. Dalam rangka kerjasama membangun talenta-talenta Indonesia di sektor industri hilirisasi mineral, Universitas Negeri Surabaya bersama PT Indonesia Morowali Industrial Park atau PT IMIP lakukan penandatanganan MOU sekaligus gelar kuliah tamu bertajuk IMIP Lecture Series tentang sosialisasi beasiswa, magang, dan pengenalan IMIP kepada mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Jadi yang pendidikan ada, yang non-pendidikan juga ada. Menjadi salah satu perguruan tinggi yang berkompeten dengan ikut serta mendukung program hilirisasi, Universitas Negeri Surabaya bersama PT IMIP lakukan kerjasama di mana UNESA menjadi wadah pencarian para talenta muda. Kegiatan ini berlangsung dengan penandatanganan MOU oleh Wakil Rektor 3 Bidang Riset Inovasi Pemeringkatan, Publikasi, dan Sains Center, Dr. Babang Sigit Widodo MPD, dengan Direktur HR PT IMIP, Ahmanto Mendatu. Penyampaian materi tentang pentingnya hilirisasi di Indonesia dan dibukanya beragam kesempatan, mulai dari beasiswa, magang, bahkan peluang kerja. Insinyur Joko Suprapto ST IPM, General Manager PT IMIP, menyampaikan bahwa mahasiswa
dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kami dengan perguruan tinggi negeri, IMIP, dan Tenan itu mengadakan MOU. Itu merupakan landasan kita kerjasama. Supaya kedepannya itu kita sudah ada landasan bahwa kita sudah ada MOU dari kedua belah pihak. Dan dari situ diharapkan kerjasama itu berlanjut, berkesinambungan. Ya, dengan berlanjut berkesinambungan itu pasti kita turut andil bersama, kita bisa dan bersinergi kita membangun Indonesia. Kerjasama antara UNESA dengan PT IMIP menjadi upaya menyukseskan hilirisasi dengan hadirnya 3 perusahaan dari PT IMIP yang telah membuka beragam kesempatan. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa Universitas Negeri Surabaya untuk terus maju dan bijak dalam mengelola kekayaan sumber daya alam di Indonesia. Dari Surabaya, Nita Sagara dan Galang Atila melaporkan. UPT Perpustakaan UNESA kembali gelar sosialisasi dan training penggunaan produk Cambridge Core kepada Civitas Akademika. Kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai bentuk komitmen UPT Perpustakaan UNESA dalam menjaga kualitas jurnal ilmiah. UPT Perpustakaan UNESA kembali gelar sosialisasi dan training penggunaan produk Cambridge Core di lantai 4 Gedung Y Perpustakaan Pusat UNESA pada 30 Mei 2024. Kegiatan ini rutin dilaksanakan sebagai bentuk komitmen UPT Perpustakaan UNESA dalam menjaga kualitas jurnal ilmiah yang bisa diakses Civitas Akademika. Kepala UPT Perpustakaan UNESA, Profesor Dr. Andes Suroto, MA PhD, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat dibutuhkan untuk menambah wawasan Civitas Akademika seputar produk Cambridge Core yang bisa digunakan dengan efektif. Account Manager Cambridge University Press, Academic Indonesia and Malaysia, Jona Giovanni Harahap MM, dalam pemaparan materinya menyampaikan bahwa produk Cambridge Core dirancang secara simpel dalam mekanisme penelusuran jurnal hanya dengan menggunakan tombol fitur. Karena ini memang Cambridge Core ini kita sudah rancang agar sangat mudah digunakan. Jadi kita tidak perlu ribet-ribet memasukkan atau mengetikkan kata-kata tertentu. Jadi kita tinggal coba klik-klik aja, kita udah dapat hasil yang kita inginkan. Kalau bisa sih Cambridge Core ini terutama jurnalnya itu banyak digunakan. Karena memang dari Perpustakaan UNESA kan sudah melanggan ini sudah lumayan lama. Dan untuk biaya melanggan ini tidak murah juga. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita, entah kita sebagai dosen, sebagai mahasiswa, kita gunakan sesuai dengan keperluan atau kepentingan akademik di Universitas Negeri Surabaya ini. Selama kegiatan, para peserta yang terdiri dari dosen, tendik, petugas, ruang baca, dan mahasiswa berkesempatan juga praktik langsung di depan monitor dan menyampaikan pertanyaannya kepada narasumber. Dengan menggunakan produk Cambridge Core, peneliti dapat terhubung dengan jaringan peneliti global dan berkolaborasi dalam proyek penelitian. Kegiatan kali ini dilakukan secara hibrid dan disiarkan langsung di kanal YouTube KC Media by UNESA. Dari Surabaya, Tia Ezar dan Fitranto Wahyu melaporkan. Universitas Negeri Surabaya kembali terima kunjungan sekolah. Kali ini SMA Darul Ulum 3 Jombang mengajak perwakilan kelas 10 dan 11 mengenal lebih dekat UNESA melalui kunjungan studi kampus pada 28 Mei 2024. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat siswa serta mempersiapkan mereka dalam proses penerimaan mahasiswa baru mendatang. SMA Darul Ulum 3 Jombang ajak peserta didik mengenal lebih dekat kampus impian mereka melalui kunjungan studi ke Universitas Negeri Surabaya. Agenda ini dilaksanakan pada 28 Mei 2024 di Auditorium Sri Kandi Visipol UNESA guna mempersiapkan strategi dan tips siswa dalam pendaftaran mahasiswa baru melalui jalur SNBP, SNBT, dan jalur mandiri. Alhamdulillah kita melakukan kunjungan studi kampus ke UNESA ini. Kita membawa dari SMA Darul 3 Cantik Cendekia ini sebanyak 50 siswa dan 10 tenaga pendidik atau guru. Satu adalah UNESA itu adalah perguruan tinggi negeri yang berasal dari Soko gurunya Jawa Timur.
Yang kedua, kelihatannya anak-anak itu lebih sreg kalau ngomongnya masuk perguruan tinggi di Indonesia. 50 siswa dan 10 guru pendamping tampak antusias menerima informasi yang disampaikan tim Humas, meliputi selayang pandang, beasiswa, sistem penerimaan mahasiswa baru, serta kuota penerimaan. Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan persiapan para siswa dalam mempersiapkan pendaftaran, serta mengetahui informasi terkait penerimaan mahasiswa baru UNESA. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Sulfali Yahya melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Dinda Umu, tetap sehat dan sampai jumpa.